Udah komentar mas? Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah buat semua ya. Untuk memulai pelajaran, baiknya kita doa dulu. Persilakan doa. Baik, sebelum kita belajar pada pagi ini, kita belajar dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen dulu ya. Ya Bu. Devi Indri, Ibu. Chelsea, Ibu. Wiwin, Hadir. Lutfi Marfuah, Siti Mutmainah, Hadir Bu. Dinda, saya Bu. Kaliator, Rina, Hadir Bu. Andy, Hadir Bu. Elkia, Hadir Bu. Aji, Hadir Bu. Daru, Hadir Ibu. hadir semua ya. Iya Bu. Baik. Jadi materi kita pada pertemuan sekarang yaitu hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang permintaan, penawaran dan harga, dan pada pertemuan hari ini kita membahas kelangkaan dan hubungannya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini. Nah, di akhir pembelajaran, saya mengharapkan kalian untuk bisa memahami pengertian kelangkaan dan juga bisa memahami faktor yang mempengaruhi kelangkaan dan hubungannya dengan permintaan, penawaran, dan harga. Nah, kelangkaan pengertiannya yaitu adalah keterbatasan sumber daya alam. Jadi kelangkaan itu sedikitnya sumber daya alam dan banyaknya permintaan dari sumber daya manusia sehingga sumber daya alamnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Contohnya kasus baru-baru ini ya yang masih marak itu ada kelangkaan minyak goreng. Seperti yang kita tahu di supermarket, toko, warung, stok minyak goreng itu sudah habis. Ada yang tahu alasannya kenapa minyak goreng itu habis? Kenapa minyak goreng sekarang langka? Nah, jadi minyak goreng langka itu karena pada waktu-waktu yang lalu minyak goreng itu kan mahal ya. Nah, pada waktu yang dekat ini minyak goreng harganya turun, jadi banyak yang memupuk minyak goreng, banyak yang menyimpan minyak goreng di rumah banyak-banyak. Jadi sumber daya alam itu tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang banyak. Jadi intinya kalau manusia menyetok banyak sekali bahan sumber daya alam yang yang tidak seperlunya, jadi kelangkaan akan terjadi. Kelangkaan terjadi itu jika permintaan tinggi, penawaran turun, dan harga akan naik. Nah, selanjutnya bagaimana sih penyebab kelangkaan dan juga bagaimana hubungannya dengan permintaan, penawaran dan harga. Yang pertama itu ada perbedaan latar geografis, perbedaan geografis berpengaruh pada kekayaan sumber daya alam masing-masing daerah. Nah, contohnya yang Ibu lampirkan yaitu ada daerah penghasil ikan dan daerah penghasil padi. Perbedaannya pada perbedaan letak geografis, kelangkaan itu terjadi di setiap daerah. Misalnya di satu daerah langka akan sayuran dan di satu daerahnya lagi langka akan ikan-ikanan. Jadi letak geografis ini juga mempengaruhi kelangkaan yang ada di Indonesia. Contohnya daerah penghasil ikan bisa saja mereka ada kelangkaan dengan padi dan begitu pula sebaliknya. Tetapi pada daerah penghasil ikan biasanya permintaan ikan akan turun karena mereka sudah punya banyak sumber dayanya, penawarannya akan naik dan harganya akan turun. Jadi banyak yang nawar harga ikan di daerah ikan begitu. Nah, yang nomor 2, pertumbuhan penduduk menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang. Contohnya pada penduduk kota dan penduduk desa. Nah, pertumbuhan penduduk itu kan cepat sekali, tapi sumber daya alam itu tidak bisa bertambah dan juga selalu
manusia. Contohnya di penduduk kota dan penduduk desa. Pada penduduk kota itu kan padat penduduk, banyak sekali penduduknya, dan sedangkan di penduduk desa itu tidak banyak dan tidak sedikit, karena pada usia remaja biasanya orang-orang akan meninggalkan desa untuk merantau ke kota. Jadi permintaan di kota, contohnya permintaan sayuran di kota akan tinggi, penawarannya akan turun dan harganya akan tinggi. Sedangkan di desa, karena lahannya luas dan sumber daya manusia sedikit, jadi permintaannya turun, penawarannya naik dan harganya turun. Nah, selanjutnya nomor 3, ketersediaan produksi barang. Keterbatasan kemampuan produksi barang memicu ketersediaan pasokan kebutuhan konsumen. Contohnya produksi tekstil dan produksi elektronik. Nah, produksi barang itu kan tergantung pada alatnya, teknologinya, dan juga keterampilan. Jadi kepuasan konsumen itu juga tergantung pada produksinya. Jadi produksi biasanya tidak bisa langsung bisa memuaskan semua kebutuhan konsumen. Jadi mereka butuh waktu yang agak lama sehingga produksi akan bisa menghasilkan kelamaan juga. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi tidak sama satu sama lain dengan negara lainnya. Contohnya mengelola sawah di Indonesia dan mengelola sawah di Jepang. Pengelolaan sawah di Indonesia tidak bisa dikatakan modern, tapi juga tidak bisa dikatakan tradisional karena Indonesia sedang berkembang. Selanjutnya mengolah sawah di Jepang sudah termasuk modern karena mereka ada 4 musim. Jadi mereka mengembangkan teknologi yang bisa memanen padi walaupun berada di musim semi atau musim gugur. Baik, kita saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang pengertian penyebab kelangkaan dan hubungannya. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Baik, disilakan Daru. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Oh baik, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Sepertinya dari penyebab kelangkaan tadi sudah bisa dianalisis bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Oh baik, mungkin cara mengatasi kelangkaan menurut pandangan saya itu menghemat penggunaan sumber daya alam, menghasilkan meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Berbeda dan memelihara kelestarian alam, semuanya kesadaran manusia untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam ini dengan menemani atau meremediakan bukan dari. Terus yang ketiga ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk merespon kondisi ini perlu diselenggarakan pelatihan tenaga kerja agar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menjadi maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. baik, bagus sekali jawabannya. Jadi intinya itu seperti mengelola lagi sumber daya alam yang ada di Indonesia juga memfasilitasi sumber daya manusia untuk bisa menghemat bagaimana cara menghemat sumber daya alam yang baik dan benar. Selanjutnya seperti pertemuan yang kemarin kita mengadakan gamenya yaitu spinning wheel. Di sini ada warna biru, oranye, hijau dan juga merah. Warna biru ada tulisan tanah, jadi kalau tanah yang menunjuk warna biru kalian tidak akan mendapat pertanyaan, tapi hanya untuk satu kelompok. Kalau kelompok lainnya dapat warna hijau juga tidak bisa dihitung. Ini untuk tiga kelompok pertama baris pertama, kelompok kedua baris kedua, kelompok ketiga baris ketiga. Silakan maju kalau gila. Kasusnya ya. Tadi ada apa kalau lama?
Dapat apa? Sini Ibu jelaskan. Nah, ini kan satu pertanyaannya dan ada gambarnya. Di sini ada gambarnya pertumbuhan penduduk negara maju dan negara berkembang. Jadi kalian harus menganalisis bagaimana sih pertumbuhan penduduk negara maju dan negara berkembang. Jadi kalau analisis kelompok 1, lanjut kelompok 2. Oh, kelompok 2 dapat aman, kelompok 2 tidak dapat pertanyaan. Nah, kelompok 3 dapat warna merah lagi. Soalnya ini ada tugas yang habis, jadi kelompok 3 analisis kelompok Anda itu bagaimana? Sepertinya waktu yang Ibu beri sudah cukup. Silakan kelompok pertama mempresentasikan di depan. Baik, saya akan menyampaikan pendidikan Ibu India. Pertumbuhan penduduk negara maju, maka dari negara berkembang saja, kelangkaan sering terjadi pada negara berkembang karena tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Baik, jadi hubungannya kelangkaan dengan pertumbuhan penduduk negara maju dan negara berkembang. Kelangkaan itu sering terjadi pada negara maju karena negara berkembang, kelangkaan sering terjadi pada negara berkembang karena laju pertumbuhannya lebih tinggi sehingga permintaan tinggi dan harganya bisa turun, tidak bisa naik. Selanjutnya kelompok 3. Tentang kelangkaan gas, yaitu menjadi salah satu hal yang tidak disukai oleh banyak orang, seperti kelangkaan gas di Indonesia itu salah satunya. Ketika barang yang dicari tidak ditemukan atau bahkan harganya tiba-tiba tinggi karena langkanya barang tersebut, sedangkan banyak yang mencarinya. Kelangkaan gas ini sering terjadi dikarenakan banyaknya permintaan sedangkan kebutuhannya tidak mencukupi. Baik, terima kasih kelompok 3, bagus sekali analisisnya. Jadi mereka juga menjelaskan bagaimana penyebab kelangkaan bisa terjadi. Contohnya tingginya permintaan sedangkan sumber daya alamnya yang sedikit. Nah, sepertinya itu saja yang untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kesimpulan. Karena kelompok 2 tadi tidak mendapat pertanyaan, boleh memberikan kesimpulan kelompok 2. Baik, jadi kesimpulannya itu hubungan antara permintaan dan penawaran dan juga adalah bahwa sumber daya akan menyebabkan permintaan tersebut naik dan juga penawarannya akan semakin rendah. Hal ini akan berdampak pada harga barang yang akan semakin mahal. Baik, bagus sekali kesimpulannya. Ada lagi yang ingin memberi kesimpulan? Baik, kesimpulannya itu daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada suatu daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Pada saat ini melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Baik, jadi untuk mengurangi kelangkaan dengan distribusi, selanjutnya Ibu ada tugas, silakan dibagi. Kita bahas pada pertemuan minggu depan. Terima kasih partisipasinya untuk hari ini, banyak sekali yang aktif. Dan untuk yang telah memberikan pendapat, minggu depan diharapkan lebih memberi pendapat. Ini boleh dari reward untuk masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya untuk yang memberi kesimpulan tadi, Yuliantor dan Markuta, dan yang bertanya dari baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, kita berdoa dulu sebelum ini belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.